Erick Thohir ungkap kapan Martin Paes bisa bergabung dengan Timnas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan kabar baik untuk Timnas Indonesia. Dia menyatakan bahwa Martin bisa membela Timnas Indonesia pada Juni mendatang. Kiper Dallas FC itu saat ini sedang menjalani proses naturalisasi dan sudah disetujui oleh DPR RI. Dia pun akan menjalani naturalisasi bersama dua pemain lainnya, yakni Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Meski belum resmi menjadi WNI, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun dipanggil Sinteyong untuk laga Timnas Indonesia melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia pada tanggal 21 dan 25 Maret mendatang. Sementara Paes tidak dipanggil. Akan tetapi, Erick menyebut kemungkinan besar sang pemain sudah bisa berlaga di skuad Garuda pada Juni 2024. Kalaupun Martin, proses di FIFA-nya lancar. Ya, Martin Paes baru bisa memperkuat di Juni atau setelah Juni. Tergantung kesempatannya mengangkat sumpah, jadi dinamikanya masih ada, ucap Erick. Di bulan Juni, Timnas Indonesia masih memiliki jadwal laga di kualifikasi Piala Dunia. Pada bulan tersebut, Indonesia memiliki dua laga kandang yaitu melawan Irak dan juga Filipina. Dua tim teratas di babak kedua kualifikasi Piala Dunia akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, dan kehadiran Paes tentu akan menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia. Masuk skuad Timnas, Nathan Chow Aon bisa debut lawan Vietnam. Pemain diaspora Nathan Chow Aon berpeluang memperkuat Timnas Indonesia saat melawan Vietnam. Laga antara Indonesia dan Vietnam ini tersaji pada grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan akan lebih dulu digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Maret mendatang. Dan skuad Garuda terbang ke Vietnam lalu bertanding di Stadion Internasional Maidin pada 26 Maretnya. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong sudah memanggil 28 pemain untuk melawan Vietnam termasuk Nathan Chow Aon. Selain Nathan, Sinteyong juga memasukkan nama Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun. Proses naturalisasi Tom dan juga Ragnar baru disetujui DPR RI, sementara Nathan tinggal menjalani sumpah kewarganegaraan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa Nathan berpeluang melakoni debut di Timnas Indonesia. Nathan akan melakukan sumpah juga dan prosesnya sudah selesai. Justru yang potensial main Nathan sekarang, kata Erick kepada media di Jakarta hari Jumat 8 Maret 2024. Ia juga menjelaskan status Martin Paes yang tidak masuk skuad Timnas Indonesia meski sedang menjalani proses naturalisasi seperti Tom, Ragnar, dan juga Nathan. Kiper FC Dallas itu tidak bisa hadir karena sedang membela timnya di Major League Soccer. Jika tahapan naturalisasi Martin tak ada kendala sampai registrasi ke FIFA, ia baru bisa bermain pada bulan Juni mendatang. Pengamat, SUGBK sebaiknya jangan dipakai dulu. Kurang dari 2 pekan, Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel panas yang menentukan nasib tim asuhan Sinteyong akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut. Dan diharapkan tidak digunakan untuk kegiatan sebelum laga yang akan digelar pada 21 Maret mendatang. Memang tak dipungkiri, penggunaan SUGBK ini bukan hanya sekedar untuk kegiatan sepak bola saja, namun juga acara lainnya di luar olahraga seperti musik, keagamaan, hingga acara politik. Kondisi rumput SUGBK sendiri terlihat buruk karena beberapa titik rumput terlihat kuning dan permukaan rumputnya tidak rata. Saat Timnas U20 Indonesia melakukan uji coba melawan Thailand pada Januari 2024 yang lalu. Hal itu karena intensitas pemakaian kegiatan kampanye pemilu 2024 dilakukan dalam waktu yang cukup berdekatan. Pengamat sepak bola Kesdit Budi Handoyo mengingatkan pentingnya kualitas rumput lapangan dalam pertandingan sepak bola.
Dia mendorong agar tak ada penggunaan SUGBK setidaknya sebelum laga Indonesia versus Vietnam nanti. Pastinya, kondisi lapangan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam sebuah pertandingan. Kita berharap kondisi rumput di GBK sudah sesuai dengan kualitas yang diharapkan, sehingga akan membuat pertandingan berjalan baik, ujar Kesit. Untuk perawatan rumput, ia mengatakan, dalam 2 pekan rumput sudah bisa kembali baik asalkan tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya pengumpulan massa di satu titik bagian dalam lapangan. Timnas Indonesia makin Eropa jelang jumpa Vietnam di GBK. PSSI telah mengumumkan daftar 28 pemain Timnas Indonesia untuk menghadapi Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK tanggal 21 Maret mendatang. Dalam skuad ini ada 4 wajah baru. Keempat pemain baru tersebut adalah Jay Izes, Nathan Chuaon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Ketiga nama terakhir tetap dipanggil Shin Tae-yong meski belum resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Namun, ketiga pemain berdarah Indonesia Belanda ini diupayakan PSSI menjalani prosesi sumpah WNI pada tanggal 12 Maret. Kolaborasi PSSI dan pemerintah menjamin rencana ini akan terwujud. Potong Kompas proses naturalisasi ini diupayakan PSSI agar ketiganya bisa tampil saat melawan Vietnam pada tanggal 21 Maret di Jakarta dan tanggal 26 Maret di Hanoi. Duel versus Vietnam memang krusial. Jika menang atas Vietnam, kans tim Merah Putih melaju ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan terbuka. Sebaliknya imbang dan kalah akan mengubur peluang. Saat ini Indonesia menjadi juru kunci grup F babak kualifikasi dengan poin 1, di atas Indonesia ada Filipina dengan 1 poin, Vietnam meraih 3 poin, dan Irak mengumpulkan 6 poin. Bisakah Izes, Oratmangun, Chuaon, dan Haye membuat penampilan Timnas Indonesia lebih garang dan melumat Vietnam? Tak ada jaminan, tetapi keterlaluan jika tidak berhasil. Faktanya, Indonesia menang dalam pertemuan terakhir. Dalam duel di Piala Asia 2023, 2024 itu Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan menang 1-0. Ini kemenangan pertama atas Vietnam di era kepelatihan Shin. Pertanyaan selanjutnya, bisakah pemain-pemain baru ini cepat beradaptasi, segera melebur dengan pemain Timnas Indonesia lainnya, lekas memahami filosofi sepak bola yang diterapkan Shin?